Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gani Tirmizi dari kelas 10 TJKD 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai komponen komputer atau PC. Yang pertama di sini adalah CPU atau Central Processing Unit yang bisa dibilang juga sebagai casing komputer. Casing komputer adalah bagian yang menjadi rumah bagi sebagian besar komponen komputer. Mayoritas desktop PC memiliki casing box baik dari plastik ataupun metal. Namun untuk AIO atau all-in-one PC, casing komputer ini didesain ringkas dan seringkali langsung menyatu dengan layar monitor. Kedua ada PSU atau power supply. Power supply adalah komponen yang mengkonversi arus listrik sehingga bisa dijadikan sebagai sumber daya bagi semua komponen komputer. Yang ketiga ada motherboard. Fungsi dari motherboard adalah papan sirkuit terintegrasi yang menjadi komponen utama dari sebuah komputer. Fungsi dari sebuah motherboard adalah menghubungkan seluruh komponen utama komputer seperti prosesor, RAM, CD atau DVD-ROM, hard disk atau SSD, serta berbagai port dan slot ekspansi. Yang keempat adalah optical drive. Fungsi dari optical drive adalah berfungsi untuk membaca dan menulis data ke optical disk seperti CD dan DVD. Lalu ada floppy drive. Floppy drive adalah media pembaca untuk disket, namun saat ini disket sudah tidak banyak digunakan oleh para pengguna komputer. Lalu ada hard disk. Fungsi hard disk atau HDD adalah media penyimpan yang bisa digunakan untuk menyimpan data, termasuk juga sistem operasi. Selain hard disk drive konvensional, saat ini SSD atau solid state drive juga sudah populer digunakan, terutama di laptop, notebook, atau PC portable lainnya. Lalu ada video adapter. Video adapter atau yang lebih dikenal dengan GPU atau VGA. Komponen ini yang bertugas sebagai memproses grafis. Mayoritas pengguna komputer hanya memerlukan GPU internal atau integrated, tetapi gamer, animator, desainer memerlukan dedicated GPU yang memiliki kapasitas besar sehingga bisa memproses grafis yang berat. Lalu di sini ada heatsink fan. Heatsink fan fungsinya adalah sebagai perangkat yang diperkerjakan untuk membantu kinerja suatu prosesor. Kipas prosesor ini juga difungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer kita tidak dapat overheat maupun rusak. Lalu di sebelah heatsink atau kipas prosesor ada yang namanya fan cooler atau kipas pendingin. Fan cooler adalah alat yang menjaga sirkulasi udara untuk mencegah overheating. Lalu di sini ada kabel SATA. Kabel SATA digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam rakitan kabel komputer seperti perangkat penyimpanan ke motherboard atau controller SATA. Kabel SATA menggunakan teknologi SATA sehingga mampu mentransfer file dengan kecepatan tinggi. Lalu di sini ada NIC. NIC atau Network Interface Card atau kartu jaringan adalah perangkat keras yang memungkinkan komunikasi antara perangkat dalam suatu jaringan. NIC dapat berupa kartu fisik yang dipasangkan pada slot ekspansi dalam komputer atau server. Lalu di sini ada wireless NIC. Sama halnya dengan NIC, wireless NIC memiliki fungsi yang sama, yaitu
perangkat keras yang memungkinkan komunikasi antara perangkat dalam suatu jaringan. Tetapi mereka memiliki sebuah perbedaan yang dimana NIC bisa dijalankan jika ada sebuah kabelan. Tetapi kalau wireless NIC tidak membutuhkan kabelan untuk menjalankannya. Masuk ke bagian dalam motherboard. Di dalam motherboard terdapat prosesor. Prosesor merupakan otak dari komputer. Prosesor bertugas melakukan kalkulasi setiap perintah yang dijalankan di komputer. Selain prosesor, di dalam motherboard juga terdapat RAM. RAM atau Random Access Memory adalah unit penyimpanan data tidak permanen. Artinya data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Dengan demikian, RAM pada komputer berfungsi sebagai memori sementara yang digunakan oleh komputer untuk menjalankan sebuah fungsi dari aplikasi atau perangkat lunak. Alih ke perangkat yang lainnya, di sini ada keyboard. Keyboard adalah papan ketik yang berisi semua model huruf, angka, karakter, dan tanda baca. Keyboard ini menjadi sarana bagi pengguna komputer untuk memasukkan berbagai data ke dalam komputer. Lalu ada mouse. Mouse adalah alat pointer untuk mengakses melalui layar komputer. Dengan kehadiran mouse, maka pengguna komputer menjadi lebih interaktif dan lebih mudah untuk mengoperasikan komputer. Lalu ada monitor. Monitor adalah komponen komputer yang menampilkan gambar grafis hasil output dari PGA card. Monitor membuat kita bisa melihat segala hal yang ada di dalam komputer. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.